Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, apa kabar? Saya pastikan kita semua dalam kasih Tuhan, dalam lindungan Tuhan. Dan jumpa lagi pagi hari ini dengan cuaca yang cerah, dengan hati yang penuh sukacita. Kita jumpa lagi dalam ibadah online GBI Kedamaian. Dan minggu ini kita akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Johannes Herimanto. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi jawaban buat setiap pergumulan hidup kita, dan pengenalan kita akan lebih lagi akan Kristus. Dan bagi adik-adik sekalian, tentunya ada cerita yang menarik untuk kalian semua. Dan tetap kami menghimbau para orang tua boleh mendampingi putra-putrinya supaya mereka memahami firman Tuhan yang disampaikan melalui tayangan video yang ada. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan, silahkan mentransfer ke nomor rekening GBI Kedamaian. Tuhan memberkati setiap apa yang saudara sudah berikan, dan berkat melimpah jasmani, rohani, dan semua Tuhan berikan bagi kita semua. Mari kita ikuti ibadah online pagi ini dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu. Shalom. Shalom semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita bertemu kembali dalam ibadah online pada hari ini. Biarlah Tuhan menyertai kita semua. Kita sudah memberikan hati kita, pikiran kita sepanjang waktu ini. Kita datang kepada Tuhan, mengucap syukur bahwa Tuhan itu baik. Kita boleh menyadari bahwa semuanya karena anugerah Tuhan. Sebab anugerah besar dalam setiap kehidupan kita semua. Bagaimana aku ada? Ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua tanda anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin
besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah besar semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Benar Tuhan, besar anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh menyadari hingga sampai saat ini, kalau kami masih boleh beribadah, itu semua karena anugerah-Mu. Karena itu Tuhan, kami boleh persembahkan hati kami, pikiran kami, jiwa kami untuk datang hari ini, di hari Minggu ini, datang beribadah, memberikan pikiran kami untuk menikmati berkat-berkat-Mu melalui pujian dan berkat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kami semua yang ada, yang boleh memberikan hati kami untuk datang kepada-Mu. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, di lain kesempatan, di lain tempat, mereka juga sama-sama hadir menikmati berkat-Mu. Berkati mereka satu persatu. Bila ada yang sakit Tuhan, tengok mereka, jamah mereka, tilik mereka, sembuhkan mereka. Yang dalam kesusahan Kau hiburkan mereka. Yang dalam kelemahan berikan mereka kekuatan ya Bapa, supaya mereka sama seperti kami menikmati berkat yang luar biasa di hari ini. Terima kasih Tuhan, semua karena anugerah-Mu kami boleh mengucap syukur senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Berkat Tuhan mengalir dari setiap kehidupan kita semua. Oleh karena itu, jangan lelah, tetap mengandalkan Tuhan, tetap semangat. Luar biasa Tuhan dari setiap kehidupan kita semua. Jangan lelah, melayani Tuhan. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap
dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya, haleluya. Janganlah untuk selalu melayani Tuhan, karena Tuhan akan memberikan berkat-berkat yang luar biasa. Karena kita boleh merasakan bahwa Tuhan adalah kekuatan bagi kita. Saatnya kita akan memberikan hati kita, pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Biarlah hamba-Nya yang akan menyampaikan berkat firman Tuhan boleh menjadi kekuatan yang baru hari lepas hari dalam setiap kehidupan kita. Engkaulah kekuatanku. Amin. Haleluya. Benar Tuhan. Tempat perlindunganku, haleluya. Saat badai menerpa, haleluya. Aku tak akan goyah, Aku tak akan goyah, sebab Kau Katakan sertaku. sekali lagi, Engkaulah kekuatanku. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Katakan sekali lagi, Engkaulah kekuatanku. Haleluya. Engkaulah kekuatanku. Amin. Tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku,
sukacitaku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Pasti di dalam Tuhan Yesus selalu sukacita, selalu mengucap syukur, karena itulah gaya hidup kita sebagai umat Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus diperkenan Tuhan dan mau menyampaikan atau sharing firman Tuhan. Kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian dapat mempersiapkan hati, kehidupan, dan terlebih kita sepakat untuk bersama-sama menyenangkan hati Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai, untuk saya sebagai hambanya men-sharingkan firman Tuhan, kita mengucap syukur dan menaikkan doa, kiranya Tuhan tetap mengurapi hambanya ini dan mengurapi setiap kita, juga memimpin setiap kita. Bapa di surga, Tuhan pencipta langit dan bumi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat yang kami percayai. Oleh anugerah Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada, menyadari kehidupan ini bahwa sesungguhnya karena kemurahan Tuhan, karena kasih setia Tuhan adalah untuk selama-lamanya. Tuhan sudah memelihara kami dari waktu lepas ke waktu, secara khusus untuk hari ini, ketika kami terjaga, membuka mata, kami mendapati kasih setia Tuhan tetap berlaku atas kami. Olehnya kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ya Tuhan Yesus, oleh Roh-Mu yang kudus kami sudah dipimpin, kami disertai senantiasa. Dan demikian saat ini kami menyiapkan kehidupan kami secara khusus, hati kami untuk ditaburi kembali dengan firman-Mu. Dan firman-Mu akan menjadi pedoman buat setiap kami melangkah mengiring Tuhan, melangkah melakukan maunya Tuhan, sehingga Roh-Mu yang kudus yang terus mengurapi kami sekalian, membuat kami semakin menyenangkan hati Tuhan, mempermuliakan Engkau. Ini hamba-Mu ya Tuhan, siap dipakai Tuhan, siap men-sharingkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, setiap kita sudah mengalami daripada kebaikan Tuhan, mengalami daripada kasih setia Tuhan, terus dipimpin, dipelihara. Dan saya mau pastikan, meneguhkan di awal untuk sharing firman Tuhan adalah Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yang mengerti dan diteguhkan katakan amin. Karena mengapa? Peristiwa demi peristiwa, persoalan demi persoalan, masalah demi masalah kita hadapi, ya. Dan saya mau pastikan juga kita sanggup menghadapi, kita sanggup melewatinya, menghadapi dan melewatinya tentu saja dalam pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Bukan tidak berlaku itu kelemahan tubuh, sakit. Karena singkatnya, bagi Bapak Ibu Saudara yang mendengar, saya juga terpapar COVID-19 di awal Januari, pertengahan Januari di tahun ini. Yang artinya pendeta juga nggak imun dengan penyakit, pendeta juga nggak imun dengan persoalan masalah. Jadi yang terpenting adalah respon kita menghidupi firman Tuhan. Responnya kita mengucap syukur ketika Tuhan izinkan persoalan masalah terjadi atas kehidupan kita. Kita mengucap syukur ketika tubuh kita diizinkan lemah, sakit. Kita mengucap syukur karena ketika di saat-saat yang seperti itu kita bisa dan sanggup mengucap syukur, itulah kesempatan yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi saya memberikan tema untuk sharing firman Tuhan adalah menghargai waktu di tengah kondisi pandemi COVID-19. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hidup yang berbahagia dan mengalami suksesi dalam kehidupan ini. Menurut ukuran dunia, sukses itu adalah banyak harta. Sukses itu adalah mencapai segala sesuatu yang dicita-citakan. Itu ukuran, ya, kriteria dunia. Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu saja
Kita ingat ketika masih anak-anak kita ditanya, karena sebagaimana saya pernah menjadi anak, saya ditanya oleh orang tua hal cita-cita. Kamu kalau besar mau jadi apa? Ya kan? Ada yang berkata mau jadi dokter, ada yang berkata mau jadi pilot, ada yang berkata mau jadi polisi, mau jadi tentara, sampai ada yang bercita-cita menjadi presiden. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita menggunakan waktu untuk menggenapkan daripada rencana Tuhan, juga kita bisa mendapati segala cita-cita kita terpenuhi atau tergenapi. Saya akan membacakan dua ayat firman Tuhan di kitab Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Bunyinya demikian: karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari ini adalah jahat. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau mau menyenangkan orang, saya mau katakan, jadilah orang baik. Ya, kalau saya mau menyenangkan istri saya, mau menyenangkan anak-anak, mau menyenangkan teman relasi saya, saya jadi orang baik. Saya jadi suami baik, saya jadi papi atau ayah yang baik, saya jadi teman yang baik. Itu kalau mau menyenangkan orang. Tapi kalau kita mau menyenangkan Tuhan, apa saudara? Jadilah benar. Artinya hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, kita juga mempunyai kewajiban untuk apa? Untuk mengerjakan keselamatan kita. Karena Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12 mengatakan demikian: kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dikatakan bahwa kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Itu bukan soal mempertahankan keselamatan, tetapi lebih kepada tindakan kita di dalam bertanggung jawab atas keselamatan itu. Sejauh mana kita bertanggung jawab atas keselamatan? Orang yang di luar iman kepada Tuhan Yesus Kristus, untuk keselamatan mereka mendasari salah satunya dengan amal, perbuatan baik, dengan perbuatan demi perbuatan buat kita atau untuk kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, hal keselamatan itu bukan hal mengerjakan perbuatan baik atau amal. Karena Efesus pasal yang kedua juga jelas, tegas Alkitab yang adalah firman Tuhan Yesus berkata, kasih karunia itu bukan usaha kita. Amin. Kasih karunia itu, keselamatan itu adalah bukan pekerjaan kita. Jadi bukan usaha, bukan pekerjaan, bukan tindakan kita, tetapi tindakan inisiatif Allah, Tuhan Yesus Kristus, menyelamatkan setiap orang yang berdosa. Bapak Ibu Saudara, kita bertanggung jawab untuk memaknai keselamatan. Keselamatan yang Tuhan sudah berikan untuk kita sekalian. Waktu dalam terminologi bahasa Yunani dikenal sebagai kronos dan kairos. Dalam Alkitab dipakai oleh para penulis Perjanjian Baru secara khusus adalah menunjuk keimanan dalam persekutuan dengan Tuhan. Secara umum, kronos itu berarti waktu berjalan seperti jam, ya, jam ke jam, hari ke hari, minggu, bulan, berikutnya tahun, dan apa saja menjadi kegiatan di dalamnya. Itulah kronos. Ya, bisa disebut dengan time schedule. Bagi mereka yang tertib secara dengan rencana atau merealisasikan rencananya. Kronos adalah akar kata untuk kronologis, untuk kronologi, urutan-urutan peristiwa. Waktu ini akan terus bergerak, dan saya mau katakan, waktu ini terus bergerak dan tidak pernah kembali lagi. Benar? Waktu ini terus bergerak dan tidak pernah kembali lagi. Itu sebabnya dikatakan tadi, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bagaimana kita bisa mempergunakan waktu di dalamnya, Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena sederhananya, berbicara daripada kronos dan kairos tadi, kairos ada di dalam kronos, namun kronos bisa saja tanpa kairos. Peristiwa bermutu ada dalam waktu, tapi tidak tiap waktu yang ada
itu bermutu. Ya kan, sekali lagi peristiwa bermutu ada dalam waktu. Tetapi tidak tiap waktu yang ada bermutu. Bagaimana kita membuat waktu, kita menjalani waktu untuk itu menjadi bermutu? Tentu saja tentang kualitas kehidupan kita, yaitu hidup benar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena tadi di depan saya katakan, untuk menyenangkan hati orang lain kita berbuat baik, tetapi untuk menyenangkan hati Tuhan adalah kita hidup benar. Bapak Ibu Saudara sekalian, menggunakan waktu saya men-sharingkan tentang beberapa hal. Yang pertama adalah berbicara daripada eleos, belas kasihan. Bapak Ibu Saudara, belas kasihan adalah topik yang banyak sekali dibicarakan di dalam firman Allah. Karena kata Yunani untuk belas kasihan adalah eleos, yang memiliki pengertian yaitu belas kasihan, kebaikan, kerelaan hati untuk menolong. Jika Alkitab menyatakan hal ini berulang kali, maka itu menjadi penting bagi kita sebagai orang yang percaya. Untuk apa? Untuk mengetahui, memahami, dan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana dengan eleos kehidupan kita? Ya, tentang eleos atau belas kasihan yang bisa kita ekspresikan, yang bisa kita realisasikan secara khusus bagi komunitas tentunya. Karena Tuhan Yesus menyelamatkan setiap kita. Tuhan Yesus memanggil, memilih, ya, setelah menyelamatkan, memanggil, memilih setiap kita, maka panggilan Tuhan itu punya makna atas kehidupan kita. Dengan eleos, saya mau pastikan bahwa Tuhan Yesus akan dipermuliakan. Karena dengan kebaikan, kerelaan hati untuk menolong, ya, Matius pasal yang kelima, secara khusus ayat ke-16, kalimat yang terakhir adalah supaya mereka memuliakan Tuhan. Dengan cara apa? Kalimat di atasnya adalah ketika kita eleos, kita belas kasihan, kita berbuat baik kepada sesama kita, ya, tentu saja tanpa diskusi, tanpa kompromi. Karena saya punya pengalaman dan sekaligus menjadikan dasar untuk saya bisa eleos dengan komunitas, dengan setiap orang. Yang pertama, atau saya mau katakan bahwa dasar mengasihi itu tidak diperintah. Karena saya bisa mengekspresikan itu kepada pasangan saya, istri yang Tuhan berikan kepada saya. Semisal saya mau meluk istri, saya nggak perlu diperintah, ya. Yang peluk saya dong, nggak perlu diperintah. Saya mengekspresikan kasih, saya memeluk istri, ya kan, tanpa diperintah, karena saya mengasihi dia. Hal-hal yang bisa saya ekspresikan kepada istri nggak usah diperintah-perintah, karena dasarnya saya mengasihi. Bapak Ibu Saudara sekalian, predikat kita sebagai orang Kristen artinya pengikut Kristus, yaitu orang-orang yang mencerminkan karakter Kristus. Halo? Sudahkah setiap kita, mulai dari saya bertanya kepada diri saya, sudahkah Johannes Sirimanto disingkat dengan Joher, ya kan? Jadi sudahkah hambanya Joher, sudahkah mencerminkan karakter Kristus di tengah-tengah keluarga? Yang artinya kalau di tengah-tengah keluarga menjadi teladan, menjadi contoh buat istri, buat anak-anak, ya, sehingga mereka bisa kagum. Anak-anak bisa menceritakan, aku punya papi, aku punya ayah, aku punya daddy. Wah, diceritakan. Itu karena saya sebagai ayah mencerminkan karakter Kristus di tengah-tengah mereka. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Bagaimana dengan kita? Eleos, belas kasihan kepada jiwa-jiwa terutama. Jadi ketika kita menunjukkan eleos, belas kasihan, kita sedang menggambarkan siapa Kristus. Siapa Kristus, ya, kita sedang menggambarkan siapa Kristus. Orang melihat Kristus dalam diri kita ketika kita eleos dengan mereka. Dengan menghidupi hal ini secara tidak langsung kita sedang menjadi saksi Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah-tengah kita menggunakan waktu, dikatakan hari-hari ini adalah jahat, maka
di situ juga saudara dan saya menjadi saksi Kristus. Yang kedua, tentu saja sebagaimana Yosua, di dalam Yosua pasal yang pertama ayat ke-7, saya mau menegaskan, ya, dari sharing ini saya mau menegaskan adalah menggunakan waktu sebagaimana teladan dan impartasi yang diimpartasikan kepada Yosua adalah bertindak hati-hati. Karena di Yosua pasal yang pertama ayat ke-7 dan di Yosua pasal yang pertama ayat ke-8, di situ ya kan ditegaskan dengan kalimat bertindaklah hati-hati, ayat yang ke-7 ya, dan di ayat yang ke-8 juga supaya engkau bertindak hati-hati. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita menggunakan waktu di tengah-tengah COVID-19 yang masih menjadi pergumulan bangsa, bahkan ya bangsa di belahan planet bumi ini. Bapak Ibu Saudara, kita pergunakanlah waktu. Yang pertama menjadi Elios, pribadi yang berbelas kasihan, karena dari situlah ada cerminan, ada gambaran atau orang bisa melihat Kristus dalam diri kita. Dan yang kedua adalah dengan bertindak hati-hati. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, mari kita bertindak hati-hati. Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, keberhasilan adalah sesuatu yang diraih melalui ketekunan, kerja keras dan perjuangan. Keberhasilan itu tidak seperti durian yang jatuh dari pohon, benar? Atau dapat dicapai dalam semalam saja, benar? Namun selalu ada harga yang harus dibayar. Sedangkan keberuntungan adalah sebuah pencapaian yang diraih oleh karena pertolongan dan campur tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat di dalam Efesus pasal yang kelima ayat ke-17, saya mau bacakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dari sharingnya saya sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, men-sharingkan dua poin dari pembacaan dua ayat Efesus pasal yang kelima ayat ke-15 dan ayat ke-16, untuk kita menjadi Elios, pribadi yang berbelas kasihan di tengah COVID-19. Yang kedua, bertindak hati-hati menghadapi situasi yang ada dalam dunia bisnis. Kita minta hikmat daripada Tuhan, karena tidak mudah dalam mengerjakan bisnis di tengah-tengah pergumulan COVID-19. Ada banyak pengusaha yang bergumul berjuang, ada sekian orang ya yang usahanya mulai bangkrut. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya mari kita bertindak hati-hati, dan tentu saja dalam pimpinan dan pertolongan daripada Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, mari ke depan setelah hari ini tentunya, mari kita terus menyenangkan hati Tuhan dalam menyikapi, bertindak, meresponi situasi waktu yang masih pandemi COVID ini. Kita belum tahu ya, apalagi di minggu Lebaran ini ya, warga yang sebagian warga tidak taat, mereka masih bersikeras, mereka masih mau saja untuk pulang ke kampung, padahal ya kan di Jakarta ini untuk orang-orang yang terpapar COVID itu masih cukup signifikan. Apa jadinya kalau itu OTG? Apa jadinya kalau tanpa diketahui ya membawa virus itu ke keluarga, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah komunitas di luar Jakarta ini? Dengan demikian, sekalipun kita tidak bisa memprediksi hal itu, percayalah, Tuhan tetap mampu memelihara Bapak Ibu Saudara. Hanya saja kita bertindak dengan hikmat daripada Tuhan, bertindak hati-hati, meresponi daripada situasi yang terjadi ini. Satu perkara, berbicara daripada es batu, Bapak Ibu Saudara, yang kita tahu apa itu? Dingin. Ya, dan tentu saja membuat segar ketika kita minum dengan sirup atau dengan buah. Apalagi di bulan Ramadan ini, buat saudara-saudara kita yang Muslim, wah, mereka ketika berbuka puasa ya, mereka bisa menikmati itu es batu dengan buah, dengan sirup dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang lebih utama tentang es batu, saya mau katakan demikian: dipakai atau tidak dipakai,
es batu itu akan mencair. Ya kan? Dipakai atau tidak dipakai, es batu itu akan mencair. Aplikasinya untuk kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus, yang percaya sebagai umat Tuhan, yang percaya sebagai orang Kristen secara legalitas di KTP kita, begitu bukan? Ya kan? Bagaimana pertanyaan itu ketika ditujukan kepada diri kita masing-masing? Johannes Herimanto, Joher, ya kan? Apa yang kamu sudah lakukan dalam waktu-waktu dalam kondisi yang sekarang ini? Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagaimana tadi makna daripada es batu, dipakai atau tidak dipakai kan mencair. Jadi pilihan saya mau dipakai Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengimpartasikan kalau pertanyaan seperti itu, mau dipakai Tuhan, ya kan? Mau atau tidak, mau dipakai Tuhan. Mari kita bersedia berkata, Tuhan, di tengah-tengah kondisi ya masih pandemi COVID ini, aku mau dipakai Tuhan menjadi Elios, menjadi saluran berkat, memperhatikan orang-orang. Saya mengekspresikan itu dan saya mendasari adalah yang pertama, teladan jemaat Makedonia. Teladan jemaat di Makedonia itu di 2 Korintus pasal yang ke-8. Bapak Ibu Saudara bisa membaca di dalamnya. Ya, keadaan mereka bukan jemaat yang kaya, bahkan dikatakan di situ adalah jemaat yang miskin, banyak persoalan, banyak masalah. Tapi Alkitab mencatat jemaat di Makedonia adalah jemaat yang punya Elios, jemaat yang adalah mau memberi, berkorban, ya kan? Luar biasa. Merenungkan hal itu Bapak Ibu Saudara, mari ketika Tuhan ingatkan kepada setiap kita untuk Elios, kita belajar daripada jemaat di Makedonia. Sekalipun miskin, banyak persoalan, banyak masalah, tetapi mereka bisa memberi loh. Saya mendapati orang-orang Kristen banyak kali kompromi dengan kondisi keadaan, dengan pertanyaan seperti ini. Gaji saya saja dipotong Pak Pendeta, begitu kan? Situasi keluarga saya saja sedang dalam persoalan Pak Pendeta. Ekonomi finansial saja sedang dalam pergumulan persoalan masalah. Bagaimana saya bisa memberi? Oh, saya tidak pernah berargumentasi dengan keadaan. Ya, sebagaimana tadi saya katakan, saya ketika mencium, memeluk ya istri adalah karena saya mengasihi. Saya tanpa diperintah, dan tentu saja saya melakukan dengan sukacita. Karena 2 Korintus pasal yang ke-9, kita memberi, kita Elios, kita memperhatikan, maka kita harus dasarnya dengan sukacita, dengan tulus hati, dan pastikan apa yang kita tabur, ya kan, itu yang akan kita tuai. Itu prinsip 2 Korintus pasal yang ke-9. Ya, tentu saja dengan tulus, sukacita. Ya, dan dengan 2 Korintus pasal yang ke-8, jemaat Makedonia tidak kompromi dengan keadaan, karena sekali lagi keadaannya sedang miskin, keadaannya banyak persoalan, ada banyak masalah, tetapi Alkitab mencatat, memberikan kesaksian jemaat Makedonia bisa memberi. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita belajar daripada prinsip firman Tuhan yang saya sharingkan pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai jemaat GBI Kedamaian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara sebagai umat Tuhan dimanapun berada, yang dalam perkenanan Tuhan dapat mendapatkan frekuensi bersama-sama menyaksikan dan bersama-sama kita bersekutu dalam ibadah melalui live streaming atau YouTube ini, GBI Kedamaian. Pastikan bahwa semuanya dalam perkenanan Tuhan, dan kita akan disanggupkan untuk melanjutkan menjalani kehidupan kita sebagai umat Tuhan di Indonesia, di planet bumi ini, dan tentu saja mengalami juga janji-janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu yang bisa saya sharingkan daripada pembacaan 2 ayat firman Tuhan, Efesus pasal yang ke-5 ayat ke-15 dan ayat ke-16.
Dan kiranya iman Bapak Ibu Saudara dan saya, setiap kita imannya selalu dibangunkan, selalu diteguhkan. Mengapa? Karena kita selalu bersekutu dalam Tuhan dan intim di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebagai hamba Tuhan Yesus, saya meyakini janji-janji Tuhan. Sebagai hamba Tuhan Yesus dan setiap kita sebagai orang-orang percaya, yaitu umat Tuhan, maka kita yakini Tuhan kita yang kita sembah adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah berdusta dengan janjinya, Tuhan yang punya kuasa di surga dan di bumi, dan Dia sanggup menolong setiap kita. Di kitab yang lain saja dikatakan, ya, secara khusus kalau saya membaca kitab daripada saudara kita seiman yang saudara kita yang lain, adalah Tuhan Yesus disebutkan yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Begitu kan? Ya kan? Tuhan Yesus yang disebutkan di kitab yang lain juga yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu Saudara, Alkitab yang kita percaya adalah firman Tuhan Yesus Kristus, adalah Alkitab. Firman, maksud saya, adalah firman kebenaran yang membimbing saudara, yang menguatkan saudara, yang mengajar setiap kita untuk kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan mengalami setiap janji Tuhan. Alami setiap janji Tuhan sebagai orang percayanya, alami setiap berkat Tuhan sebagai orang yang hidup dalam kebenaran firman-Nya, sehingga dengan demikian Tuhan Yesus juga dipermuliakan. Amin. Untuk sharing firman Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara, kita mengucap syukur di dalam doa kembali. Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat yang kami percayai, hamba-Mu sudah men-sharingkan daripada pembacaan firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang ke-5, ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Dan sungguh hamba-Mu terbatas, tetapi kuasa Tuhan Yesus yang tidak terbatas, kuasa Tuhan Yesus yang luar biasa dan dahsyat akan terus bekerja atas kehidupan kita. Oleh Roh-Mu yang kudus, kami dipimpin, disertai oleh Roh-Mu yang kudus, kami selalu diinsafkan oleh Roh-Mu yang kudus, kami selalu dibawa untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dan dengan demikian, untuk hamba-Mu dan setiap kami yang sudah bersekutu melalui live streaming ini, YouTube ini, ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Dan selanjutnya hamba berdoa untuk para pemimpin bangsa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita juga sehati dalam doa, mendoakan para pemimpin dan bangsa Indonesia. Untuk pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan para menterinya. Demikian juga para pemimpin lembaga tinggi negara yang ada, untuk Panglima TNI, untuk Kapolri yang adalah anak Tuhan Yesus, Bapak Listio Sigit Prabowo. Tuhan memberikan kepercayaan untuk menjadi Kapolri di kesempatan ini. Untuk kesemuanya kami doakan, ya Tuhan, Engkau menolong setiap mereka dengan kuat kuasa yang daripada Tuhan, dengan kearifan yang daripada Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan. Dan secara khusus untuk Bapak Kapolri kami yang adalah umat-Mu, anak-Mu, hamba-Mu Tuhan, pengurapan yang daripada Roh-Mu yang kudus membuatnya dia menjadi seorang Kapolri di kesempatan ini adalah yang berdampak, yang sungguh menjadi berkat buat bangsa ini, dan nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Kami bawa, kami serahkan, kami mohonkan untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bapak Anies Baswedan, demikian juga Bapak Ahmad Patria. Tuhan, Engkau juga sudah menempatkan mereka menjadi pemimpin kami, pemimpin kota, yaitu Provinsi DKI Jakarta, menjadi gubernur dan wakil gubernur. Tolong mereka, ya Tuhan, untuk dapat mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik dalam pertolongan Tuhan. Bahkan Tuhan menjamah, Tuhan mengubahkan kehidupan mereka menjadi pemimpin yang humble, menjadi pemimpin yang melayani, menjadi pemimpin yang boleh menjadi teladan buat masyarakat DKI Jakarta ini. Untuk 5 wali kota yang ada di 5 kota madya di DKI Jakarta ini kami serahkan kepada Tuhan. Secara khususnya adalah untuk Bapak Wali Kota kami, Bapak Uus Kuswanto. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan juga sudah menempatkan, demikian mempercayai sebagai salah satu wali kota ada di kota Jakarta ini. Tuhan menolong, memberikan hikmat, Tuhan juga menolong dan terlebih juga menjamah. Tuhan memberkati kepemimpinannya. Kami berdoa untuk Bapak Camat kami, Bapak Camat Cengkareng, secara khusus untuk Bapak
Ahmad Fakih, Tuhan juga sudah menempatkan menjadi Bapak Camat kami di wilayah Kecamatan Cengkareng. Tuhan menolong, Tuhan memimpin, Tuhan menyertai, juga Tuhan memberkati. Dan demikian juga sampai tingkat kelurahan, di 6 kelurahan di wilayah Kecamatan Cengkareng kami serahkan semuanya para lurah ini kepada Tuhan. Engkau sanggup menolong, memimpin dan memberkati mereka semua. Kami serahkan bangsa ini kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan yang punya kuasa di surga dan di bumi akan menolong bangsa ini. Segala persoalan masalah untuk bencana-bencana alam yang masih terjadi, Tuhan juga menolong dimanapun bencana alam terjadi di wilayah yang ada. Tuhan menolong pemimpin-pemimpin daerah yang mengalami bencana alam, memberikan kekuatan, hikmat, kearifan, sehingga mereka dapat mengatasi segala bencana atau persoalan di wilayah mereka masing-masing dalam pertolongan yang daripada Tuhan. Untuk bangsa ini Tuhan lawat, kuasa Tuhan bekerja, karena kami percaya Tuhan juga punya rancangan keselamatan. Kami mohonkan ampun untuk para pemimpin kami. Kami mohonkan ampun untuk bangsa kami. Dengan demikian Tuhan selamatkan bangsa kami. Kami mohonkan shalom, damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus Kristus untuk para pemimpin kami. Shalom untuk bangsa Indonesia ini, damai sejahtera melimpah atas bangsa Indonesia. Selanjutnya kami juga berdoa untuk pelayanan di GPI Kedamaian, untuk Ibu Stella sebagai Ibu Gembala bagi jemaat Tuhan, bagi domba-domba yang ada di gereja lokal di tempat ini, GPI Kedamaian. Tuhan, Engkau sudah mempercayai hamba-Mu Ibu Stella ini menjadi gembala bagi domba-domba, bagi jemaat Tuhan yang ada. Olehnya Tuhan ketika mempercayai, maka Tuhan juga terus meneguhkan, Tuhan terus memimpin, Tuhan terus menyertai. Karena itulah janji-Mu buat Ibu Stella sebagai Ibu Gembala bagi jemaat Tuhan, yaitu GPI Kedamaian yang ada di tempat ini. Tuhan menolong, Tuhan memberkati untuk Bro Reki dan keluarganya, untuk bisnis, usaha, pekerjaan, segala sesuatu yang dikerjakan yang Tuhan percayakan. Juga Tuhan Engkau memberkati melalui kehidupan daripada keluarga Bro Reki. Tuhan Yesus juga dipermuliakan. Untuk seluruh pengurus gereja lokal di tempat ini, GPI Kedamaian, Tuhan juga sudah menempatkan mereka sebagai pengurus-pengurus. Kiranya mereka juga bersahati dengan Ibu Gembala, dan mereka tahu, mengerti dan dapat mengekspresikan dalam hal otoritas kepemimpinan yang Tuhan sudah percayakan kepada Ibu Stella sebagai Ibu Gembala di tempat ini. Dengan demikian, dalam kesehatian para pengurus gereja, para pengurus jemaat di tempat ini sehati dengan Ibu Gembala, maka berkat Tuhan dicurahkan dari surga. Untuk persoalan pergumulan yang dihadapi oleh para pengurus, Tuhan yang tahu, hamba-Mu tidak tahu, tetapi hamba dapat berdoa bersama-sama dengan umat Tuhan yang dalam kesempatan ini berfellowship melalui YouTube atau live streaming ini. Kami bersahati, Tuhan melawat para pengurus dalam persoalan pergumulannya dan menolong serta memberkati. Juga seluruh jemaat Tuhan yang ada, hamba berdoa, Tuhan Engkau melawat setiap mereka, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Apapun menjadi persoalan, apapun menjadi masalah pergumulan daripada jemaat Tuhan, Alkitab firman-Mu meneguhkan kami, persoalan itu, pencobaan itu biasa. Dan kami sadar ya Tuhan, itu pasti kami hadapi, itu pasti kami alami. Baik itu menjadi pergumulan pribadi, menjadi pergumulan keluarga, pergumulan dalam usaha dan bisnis kami sadar itu masih berlaku atas kehidupan kami, karena kami masih bernafas dan kami masih hidup di dunia ini. Namun yang kami tahu dan kami yakini, kami percaya bahwa Tuhan Engkau punya kuasa yang sanggup menolong kami, yang sanggup memberikan pertolongan, dan pertolongan Tuhan itu pasti kami alami. Inilah doa hamba-Mu ya Tuhan. Untuk seluruh doa yang sudah kami naikkan, kami ungkapkan dari hati kami. Dengan segenap hati kami mempercayai Tuhan, Engkau Tuhan yang hidup mendengar doa kami, dan demikian Engkau berkenan mengabulkan, dan jadilah kehendak-Mu. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita arahkan pandang, buka hati, dan mempersiapkan untuk menerima berkat yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan, mengakhiri daripada ibadah kita hari ini. Hamba sudah men-sharingkan daripada firman Tuhan dan siap memohonkan berkat yang daripada Tuhan, dan setiap kami juga siap menerima berkat yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus tetap sama,
baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus yang ada di surga siap memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Itu sebabnya Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan kasih karunia kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dan memberikan damai sejahtera. Itu sebabnya mari kita lanjutkan perjalanan hidup kita, mengaruni daripada kehidupan ini, mengiring Tuhan secara khusus dalam pimpinan penyertaan oleh Roh-Nya yang kudus. Kita lanjutkan, kita masih mengerjakan segala sesuatu dengan prokes, protokol kesehatan yang ada. Kita mendapatkan pemeliharaan, perlindungan, terlepas daripada segala sesuatu yang kita tidak harapkan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang ada di surga membukakan tingkap langit, mencurahkan berkat atas Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, atas keluarga Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, atas tugas-tugas dan pelayanan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Berkatnya tercurah dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, kami mengucap syukur, mengakhiri daripada ibadah kami hari ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tetap bersukacita, tetap mengucap syukur, dan tetap mengalami setiap janji Tuhan. Shalom.